Wa in khiftum, dan jika kalian mengkhawatirkan, syiqaqa bainihima, pecahnya atau belahnya di antara mereka berdua, yakni di antara istri dan suami. Fab'atsu, maka utuslah atau kirimkanlah hakaman, seorang juru hakim, juru putus, min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman, dan seorang hakam atau seorang juru putus, min ahliha, dari keluarganya istri. Iyurida islahan, iyurida, jika mereka, yakni mereka berdua yang diutus sebagai hakam, sebagai juru putus, jika mereka berdua menginginkan islahan, perdamaian atau perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan, bainahuma, di antara mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah zat aliman, yang maha mengetahui, khabiran, zat yang maha waspada. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-35 dari Quran surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan persoalan bila antara suami dan istri terjadi persoalan-persoalan, terjadi problem-problem, terjadi konflik yang dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan di antara mereka. Artinya perpecahan itu apa? Syiqaq. Syiqaq itu dalam bahasa Arab bermakna belah. Awalnya satu menjadi dua. Ini belah. Ibarat bambu, misalnya bambu. Awalnya bambu ini satu, kemudian ketika kita belah atau kemudian kita pukul, lalu kemudian kita pisahkan, itu artinya syiqaq, maknanya belah. Nah, Al-Quran mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kalian mengkhawatirkan pecahnya antara suami dan istri. Berarti maknanya awalnya suami dan istri itu menyatu. Maka kalau istilah orang Jawa nyebutnya garwo, katanya si gari nyowo. Garwo itu bahasa Jawa yang maknanya adalah istri atau suami, pasangan hidup kita. Nah, katanya garwo itu singkatan dari si gari nyowo, belahan jiwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan kehidupan suami istri, saking eratnya, saking menyatunya antara suami dan istri, Allah menggambarkan seperti pakaian. Istri adalah pakaiannya suami dan suami adalah pakaiannya istri. Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah libasul lakum, ibarat pakaian bagi kalian. Wa antum, sedangkan kalian libasul lahun, juga ibarat pakaian bagi mereka. Nah, pakaian itu memiliki beberapa sisi makna. Di antara makna yang terdapat di dalam pakaian itu adalah melekat di dalam
atau melekat dengan tubuh kita. Maka pakaian ini menggambarkan sosok kita, menggambarkan tubuh kita. Nah, begitu kira-kira. Nah, antara suami dan istri, saking menyatunya, saking menempelnya, Quran menggambarkan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran yang jauh lebih kuat lagi, yaitu bahwa suami dan istri itu awalnya adalah satu, menyatu, seolah tidak bisa dibedakan mana istri, mana suami, seolah. Sehingga kemudian digambarkan oleh Al-Quran syiqaq dengan bahasa syiqaq. Syiqaq itu maknanya pecah. Pecah itu ya pecah. Berarti antara satu dengan yang lain tidak nyambung lagi. Ketika piring, gelas, piring, mangkok pecah, maka artinya tidak menyatu lagi. Bagian demi bagian tidak lagi bisa disatukan, pecah. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau pada ayat yang sebelumnya, yakni ayat 34, ini merupakan satu problem yang dilakukan oleh istri yang harus diselesaikan oleh suami. Tanggung jawab untuk menyelesaikannya dibebankan kepada suami, yaitu ketika istri melakukan satu tindakan yang disebut dengan an-nusyuz. An-nusyuz maknanya at-tarafu wa ta'ali. Istri menampakkan kesombongannya, istri menampakkan ketidaksukaannya, istri bersikap kasar, bersikap tidak semestinya kepada suami, maka disebut dengan nusyuz. Nah, ketika itu Al-Quran kemarin sudah kita pelajari memberikan alternatif pilihan-pilihan yang bersifat urutan, yaitu pertama adalah diberikan nasihat, yang kedua ditinggalkan di tempat tidur, yang ketiga bila dipandang memberikan maslahat adalah dipukul dengan pukulan yang tidak mengakibatkan bekas sama sekali, yakni pukulan yang kecil, pukulan yang ringan. Itu bila yang melakukan atau yang terjadi problem hanya pada pihak istri saja. Nah, sekarang ketika problemnya semakin besar, kemudian tidak hanya suami, tidak hanya istri yang kemudian memiliki problem, tapi suami juga memiliki problem, sehingga terjadi konflik antara suami dan istri, terjadi percekcokan antara suami dan istri, lalu dikhawatirkan terjadinya pecah. Bukan hanya retak, akan tetapi pecah. Maka Quran mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir syiqaqa bainihima, pecahnya antara istri dan suami, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah, perintahkanlah, kirimkanlah seorang hakim, seorang juru putus dari keluarga suami dan seorang juru putus dari keluarga istri. Jadi ketika terjadi konflik antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan, perpecahan di sini maknanya tentu saja adalah perceraian, maka harus dilakukan sebuah upaya yang disebut dengan membentuk mahkamah keluarga. Nah, ini bahasa saya ya, membentuk mahkamah keluarga. Nah, pertanyaannya siapa yang diperintahkan untuk membentuk mahkamah keluarga? Maka para ulama mengatakan ayat wa in khiftum, jika kalian khawatir, ayat fab'atsu, maka kirimkanlah oleh kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian?
para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kalian adalah pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang alias pihak pengadilan. Dalam Islam, pengadilan Islam tentunya ya, yang dibahas di dalam ayat ini tentunya. Pengadilan Islam artinya hakim di dalam pengadilan Islam membentuk satu mahkamah keluarga. Yani apa? Diambilkan seorang yang bijaksana, seorang laki-laki ya, yang bijaksana, memahami tentang hukum-hukum pernikahan, tentang hukum-hukum perceraian, memahami haknya istri dan juga memahami haknya suami, lalu juga memahami akar masalah yang terjadi antara suami istri tersebut. Diambilkan atau ditunjuk seorang hakim dari keluarga suami, dan juga ditunjuk seorang hakim, seorang hakam, maknanya juru putus yang memiliki kesamaan tadi, paham tentang haknya suami istri, paham tentang hukum-hukum pernikahan, paham tentang masalah-masalah perceraian, dan juga memiliki pemahaman yang baik tentang konflik, akar konflik yang terjadi antara suami dan istri tersebut. Ini dibentuk oleh pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, disebut dengan mahkamah keluarga. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakam atau juru putus dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Bagaimana kalau yang ditunjuk itu orang lain yang menjadi mediasi? Bahasa lainnya yang menjadi mediasi itu adalah orang lain, bukan keluarga. Maka jawabannya tidak sah, tidak dibenarkan. Karena ini urusan keluarga, maka yang menangani harus keluarga. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tugasnya hakam ini? Tugasnya dua hakim dari masing-masing keluarga tadi. Tugasnya adalah mencari solusi yang terbaik bagi suami dan istri ini yang sedang konflik dan dikhawatirkan akan mengakibatkan perpecahan. Mereka diperintahkan oleh hakim resmi, yakni hakim pengadilan. Mereka diperintahkan untuk mencurahkan daya upaya, mencurahkan usaha bagaimana agar mendapatkan solusi terbaik. Apakah solusinya adalah dengan melanjutkan pernikahan ataukah solusinya cerai saja? Maka dilakukan rembukan, dilakukan perundingan, permusyawaratan antara dua hakam tadi. Hakam yang mewakili istri dan hakam yang mewakili suami dipertemukan untuk berdiskusi, untuk mencari solusi. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika mereka dua hakam tadi, ya, dua juru putus tadi menginginkan, menghendaki islah. Islah itu maknanya lawan dari ifsad. Ifsad itu maknanya merusak. Jika mereka berdua sama-sama menginginkan islah, menginginkan perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan di antara mereka berdua. Jadi maknanya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, seorang hakam ini, hakam dari istri dan hakam dari suami, harus memiliki niat yang baik. Niatnya adalah
mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi suami dan juga bagi istri. Apakah itu kebaikan ada pada dilanjutkannya hubungan pernikahan, ataukah kebaikan itu justru sebaliknya dilakukan cerai? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika mereka berdua menginginkan perbaikan, maka Allah akan memberikan pertolongan di antara mereka. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, para ahli fikih, para fuqaha memberikan penjelasan jika dua hakam ini sepakat mengatakan ya sudah, ini kelihatannya sudah tidak lagi mungkin untuk disatukan, maka diceraikan saja. Ketika ambil keputusan cerai, maka hakim resmi, hakim pengadilan memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya. Tapi sebaliknya ketika dua juru hukum ini, dua juru putus ini kemudian mengambil kebijakan menurut ijtihad mereka, menurut pandangan mereka, masih bisa disatukan, maka hakim dari pihak pengadilan, hakim resmi tidak bisa memerintahkan agar suami menceraikan. Jadi berarti keputusan itu diserahkan atau diberikan kepada dua hakam tadi, juru putus dari suami dan juru putus dari istri. Itu makna ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau juru putus tadi dari dua keluarga suami dan keluarga istri ternyata tidak bisa mengambil kesimpulan? Wah, bingung. Mereka berdua tidak bisa sepakat. Satu mengatakan masih bisa dilanjut ini, satu mengatakan enggak, ini harus cerai. Misalnya, maka mahkamah ini dibubarkan oleh hakim pengadilan. Enggak jadi. Artinya apa? Mereka dibubarkan, terus diganti lagi, ditunjuk lagi orang dari keluarga suami dan orang dari keluarga istri untuk berunding lagi. Bukan yang tadi, karena yang tadi gagal untuk mengambil kesimpulan, gagal untuk mengambil solusi. Apakah cerai, apakah lanjut? Yang jelas mereka tidak bisa sepakat. Maka ditunjuk lagi mahkamah keluarga sampai bisa sepakat. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali sampai bisa sepakat. Apakah sepakat diceraikan? Apakah sepakat untuk dilanjutkan hubungan pernikahannya? Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kemudian penutup ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Di dalam ayat ini, ya, dalam penutupan ayat ini terdapat satu makna di mana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengancam. Mengancam siapa? Mengancam pihak pengadilan resmi dan mengancam dua juru putus tadi dari keluarga suami dan keluarga istri ketika mereka tidak berupaya dalam rangka mendatangkan kebaikan. Ketika mereka berunding tapi justru ingin merusak, misalnya bukan untuk melakukan kebaikan, entah keputusannya cerai atau bukan, tapi yang jelas mereka tidak menginginkan kebaikan, tapi justru melakukan ada niat-niat yang jahat, ada niat-niat yang kurang baik, maka Allah Subhanahu wa taala
mengancam mereka. Innallaha kana aliman khabira, artinya Allah mengetahui isi hati mereka, Allah mengetahui tujuan mereka, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban mereka. Allah mengancam mereka karena Allah mengetahui isi hati mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, seperti inilah gambaran bagaimana ketika ada masalah di dalam kehidupan suami istri. Ada yang bisa diselesaikan oleh suami dengan cara menasihati istrinya, memberikan pelajaran kepada istrinya. Ada yang harus melibatkan keluarga besar, bahkan melibatkan pengadilan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran ayat 35 ini. Ini menggambarkan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan suami istri, penyelesaian konflik antara suami istri, ini merupakan hukum-hukum yang sangat detail, hukum-hukum yang sangat rinci, hukum-hukum yang luar biasa, memberikan perhatian yang luar biasa terhadap yang disebut dengan institusi keluarga, yang disebut dengan pernikahan, yang disebut dengan suami dan istri. Ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rinci, dengan sangat detail sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sering saya sampaikan bahwa hukum-hukum seperti ini yang sedetail ini tidak akan kita jumpai di dalam syariat manapun, di dalam hukum manapun tidak akan kita jumpai. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita yakin bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia bila mana hukum ini diterapkan di dalam kehidupan umat manusia. Tidak hanya hukum masalah kehidupan keluarga saja tentunya, tetapi semua hukum, apakah masalah hukum pidana, masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain, semuanya ada hukumnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu diselesaikan dengan hukum-hukum Allah, maka insya Allah akan membawa kemaslahatan dan akan membawa kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Selanjutnya pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum berkaitan dengan suami, berkaitan dengan istri, dengan pernikahan, berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyinggung persoalan berbuat baik kepada sanak saudara, kepada bapak ibu, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, dan juga kepada teman. Ini yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau jelaskan di dalam ayat yang ke-36. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mengaitkan itu semua dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Maknanya sembahlah Allah itu apa? Tauhidkanlah Allah, mengesahkan Allah.
Maknanya mengesahkan Allah itu apa? Maknanya adalah meyakini kewahdaniyahan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah itu zat yang memiliki sifat wahid ahad. Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian itu Tuhan wahidun yang satu. Yang Maha Esa, Maha Satu. Apa maknanya wahidun? Maknanya ahadun. Atau kita terjemahkan tunggal, satu. Atau Esa bahasa lainnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berhak dan benar untuk diibadahi. Itu makna la ilaha illallah. Sehingga mentauhidkan Allah berarti maknanya tidak mengabdi, dalam arti tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mengakui adanya Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi kalau ada orang, ada manusia yang sholat, dia zakat, dia puasa, tapi di dalam hatinya dia membenarkan ada Tuhan lain, maka ini kafir. Ini tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah. Karena maknanya abudullah, sembahlah Allah, itu maknanya adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maknanya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang wajib dan berhak boleh disembah. Selainnya tidak boleh. Oleh karena itu maka mentauhidkan Allah itu meniscayakan untuk menafikan, meniadakan Tuhan selain Allah. Maka la ilaha illallah itu isinya adalah nafi dan isbat. Nafi itu artinya menegasikan. Sehingga kata la ilaha itu maknanya gak ada Tuhan manapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun, illallah, kecuali Allah. Ini namanya isbat, maknanya menetapkan, menyatakan ada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya mentauhidkan Allah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Maknanya wa'budullaha, mentauhidkan Allah yang kedua, meyakini, membenarkan bahwa satu-satunya pencipta itu adalah Allah. Tidak ada pencipta lain. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Jadi kalau ada manusia, dia menyembah Allah, maknanya sholat misalnya, sholat, ibadah, tapi di saat yang sama dia mengakui ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia hukumnya masih musyrik, dia hukumnya masih kafir. Dia tidak benar-benar menyembah Allah, tidak benar-benar beriman kepada Allah, alias imannya belum sah. Jadi wa'budullah, sembahlah Allah, maknanya juga yakinilah bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Apa maknanya pencipta? Pencipta itu maknanya mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau kemudian misalnya kita membuat kayu terus jadi meja atau jadi kursi, itu dalam bahasa Arabnya sebutannya bukan mencipta, tapi sebutannya membuat. Beda. Khalaqa dengan sona'a. Sona'a maknanya membuat dari bahan baku yang sudah ada.
Kita membuat misalnya pakaian dari benang. Benang kita buat dari misalnya serabut-serabut kayu atau bahan-bahan yang lain misalnya. Nah, ini maknanya membuat, memproduksi, bukan mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau ini manusia bisa melakukan. Sedangkan mencipta ini maknanya awalnya tidak ada menjadi ada. Dunia ini awalnya tidak ada menjadi ada. Manusia ini awalnya tidak ada menjadi ada. Kita semua ini awalnya tidak ada menjadi ada. Ini maknanya mencipta. Air ini awalnya tidak ada menjadi ada. Awalnya oksigen dan hidrogen lalu dipertemukan dengan sistem tertentu maka jadi air. Siapa yang menciptakan oksigen? Allah. Siapa yang menciptakan hidrogen? Allah. Siapa yang menciptakan sistem pertemuan oksigen dan hidrogen menjadi air? Allah. Bukan manusia. Nah, ini namanya khalaq, mencipta. Maka manusia wajib mengimani bahwa satu-satunya pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meyakini ada pencipta lain, maka dia musyrik. Misalnya ada dewa A, dewa B, dewa C yang menciptakan ini, menciptakan itu. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah, mengesahkan Allah, maknanya meyakini, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, maha tunggal. Maknanya tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu apapun atau satu perkara pun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu maka manusia wajib menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari misal. Misal itu maknanya dari yang serupa. Kalau kita membayangkan Allah ini begini dan begitu, maka laisa kadzalik. Allah tidak seperti itu. Kalau kita membayangkan Allah begini dan begitu, maka itu cuma bayangan kita dan Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi meyakini tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Allah tidak seperti makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi maknanya kalau ada orang menyembah selain Allah, itu maknanya menyekutukan Allah. Kalau ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, maka itu namanya menyekutukan Allah. Kalau ada orang meyakini Allah seperti ini, punya gambaran di dalam otaknya, punya gambaran di dalam bayangannya, mungkin Allah seperti apa yang seperti dibayangkan oleh manusia misalnya, maka berarti dia telah melakukan kemusyrikan. Dia menyembah sesuatu yang dia bayangkan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak menyekutukan Allah dan hanya menyembah Allah, maknanya mentauhidkan Allah adalah kita mengakui bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk mengharamkan dan untuk menghalalkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mahkamah lain.
Tidak ada mahkamah yang bisa merumuskan halal dan haram, alias larangan dan perintah, kecuali Allah. Mahkamah konstitusi nanti dipelesetkan menjadi mahkamah ketuhanan, karena dia bisa menciptakan hukum. Maka kalau kita meyakini, kalau kita membenarkan ada selain pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ada pembuat hukum selain Allah, maka ini hukumnya juga bertentangan dengan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Dulu orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan kehendak para pendetanya, para rahibnya. Al-Quran mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib dan orang-orang tokoh-tokoh mereka, panutan agama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Berarti mananya musyrik. Ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Rasul Muhammad SAW, ada seorang yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani. Dia datang kepada Nabi dengan kalung salibnya, lalu memprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, nahnu la na'buduhum. Muhammad, kami itu enggak nyembah pendeta, kami itu enggak nyembah tokoh-tokoh agama kami. Itu kata Adi bin Hatim. Bagaimana kamu katakan menjadikan rahib-rahib dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai sesembahan selain Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, bukankah mereka, para rahib, para pendeta, tokoh agama kalian itu biasa menghalalkan sesuatu atas inisiatif mereka sendiri, atau mengharamkan sesuatu atas dorongan hawa nafsu mereka sendiri, bukan dari Allah, bukan dari kitab Nabi Musa, bukan dari kitab Nabi Isa. Di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada, tapi mereka menambahkan sendiri, halal haram sendiri mereka tambahkan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kalian mau mengikutinya? Bukankah seperti itu, kata Rasulullah? Adi bin Hatim tidak bisa mengelak, karena memang kenyataannya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ibadatukum lahum. Ya, itulah maknanya penyembahan kalian kepada rahib-rahib, kepada pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh agama mereka. Oleh karena itu maka kiai, ustadz, ulama, ahli fikih itu tugasnya hanya menjelaskan isinya Quran, isinya hadis, bukan membuat hukum sendiri. Andai kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad misalnya membuat hukum sendiri, tidak dari Al-Quran, tidak dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diikuti dan ditaati oleh pengikutnya, maka masuk ke dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, apa yang kita sebut di dalam bahasa kita sebagai rakyat sumber hukum, rakyat adalah pihak yang memiliki yang kita sebut dengan kedaulatan. Maknanya dialah yang berhak untuk menetapkan bagaimana hidup, bagaimana aturannya, bagaimana hukumnya, bagaimana sistemnya,
apa saja larangannya sebagaimana konsep demokrasi dalam kehidupan barat, maka ini bertentangan dengan ayat wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, untuk sementara ini yang bisa kita sampaikan karena sudah ada isya, mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.